Pas kita nyampe situ tuh kita disuruh bikin lingkaran. Terus udah bikin lingkaran besar, guru aku tuh diam di tengah-tengah. Pas dia udah diam di tengah-tengah lingkaran tuh, dia langsung ngegelarin kayak kain kapan. Salah satu warga di sana tuh bilang katanya, nih dia tuh jatuhnya di sini Kak, katanya gitu. Dia tuh ketemunya tuh udah 2 hari, jadi meninggal 2 hari baru ketemu. Mereka tuh ngeliatin foto Bang. Ternyata pas aku lihat tuh, itu tuh foto si Dani gitu. Kata mereka tuh, kalau ini mah Daninya udah meninggal, udah 3 tahun yang lalu katanya gitu meninggalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Lumang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue nih udah ada Kak Sari. Waduh. Kak, gimana nih Kak Sari kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Khususnya yang temennya Kak Sari ternyata kenal juga nih, yaitu si Andre. Nah, gimana Andre kabar lo? Udah lama gak ketemu juga nih, Oke, masalah Andre nanti dulu deh, oke kan. Oke Kak, pada video kali ini nih, Kak Sari pengen ceritain kejadian ini saat di mana nih Kak? Aku mau nyeritain kejadian saat di asrama sekolah. Kayak asrama sekolah nih kan banyak kayak asrama. Maksudnya sekolah apa nih? Sekolahnya jurusan kehutanan Kak. Oh, kehutanan. Oke, Jurusan itu kisaran di tahun berapa? Tahun 2015 sampai 2018. Oke, 2015 sampai 2018. Lumayan lama dong Iya, itu. lumayan. Dan itu kan kalau dihitung dari sekarang 2024 sekitar 6 tahun bisa lebih ya. Soalnya 2015 itu ya. Oke, dan kalau boleh tahu nih saat di asrama itu nih Kak Sari nih intinya tuh ngalamin kejadian apa aja itu? Banyak sih ya kejadian-kejadian kayak nimpa sama aku nih, kejadian horor terutama kan. Terus ada salah satu kejadian yang sampai sekarang aku gak bisa lupa. Apa tuh? Ada pokoknya kejadiannya tuh bener-bener kayak gak bisa move on aja sampai sekarang gitu. Oh, saking ngebekasnya? Iya, membekas banget. Terus kayak ketakutan juga, trauma juga gitu. Sampai trauma? Iya, sampai trauma. Wah, gokil juga. Ini penasaran juga sih gue apa yang nanti akan diceritakan sama Kak Sari. Karena memang sebelum cerita juga gue nggak tahu tentang isi cerita dari Kak Sari nih. Oke, cuma tim doang yang tahu gitu kan. Biar gue nyimak gitu kan. Oke, Kak Sari mungkin tahan dulu kali ya Kak Sari ya. Temen-temen ngopi horor ini pada penasaran nih. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Kak Sari. Ini kopi asli nih. Silakan diminum Kak. Oh, iya. Waduh. Beneran kopi tuh nih. Ya kan langsung surprise ini mah. Nah, kopi raung ini. Soalnya ada yang habis turun dari raung. Oke, siga.
Jadi awal mula ceritanya tuh pada tahun 2015 aku masuk ke salah satu sekolah SMK Kehutanan di daerah Jawa Barat, Tasikmalaya. Oke. Iya, aku masuk ke sekolah itu tuh sebenarnya nggak ada keinginan dari aku juga sih. Jadi keinginan dari orang tua juga gitu kan, buat sekolah di sana gitu kan. Akhirnya ya aku masuk ke sekolah situ. Terus kan pas ketika kita masuk ke sekolah itu kan tentunya ada seleksi-seleksi kan, MOPD kayak yang lain sebagainya gitu kan. Ketika aku masuk ke SMK itu tuh ternyata seleksinya cukup menantang, cukup menegangkan juga gitu kan bagi aku. Karena seleksinya itu apa sih namanya tuh kayak kita harus nelusurin hutan malam-malam. Iya, itu salah satu rintangan agar kita tuh bisa sekolah di sana juga gitu. Nah ceritanya kan aku udah tuh masuk ke sekolah itu kan. Sekolahnya ada asramanya Kak. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk pulang. Oh jadi kayak santren gitu ya? Iya kayak gitu ya? juga. Karena ada ustadznya juga di situ buat ngajarin kita ngaji gitu kan. Untuk asramanya sih sebenarnya deket banget sama sekolah ya. Jadi asramanya tuh aku berada di kamar aku tuh berada di lantai atas gitu. Jadi sekolah tuh ada di sebelah kanan asrama. Jadi nggak jauh sih dari situ juga kan. Terus areanya tuh benar-benar area kebun karet. Jadi di sekolah sama asrama tuh depan belakang tuh kebun karet juga. Oke, kebayang sih, kebayang. Kayak kebun karet, belakang asrama kebun karet, terus ada juga lahan kosong kayak buat kita nanam apa gitu. Karena kan sekolahnya kehutanan dong. Tentu aja kan. Ya? Iya, banyak lahan gitu kan buat kayak kita nanam apa gitu kan. Nah, terus sebenarnya untuk sekolahnya pun seru juga sih ya, karena kan menurut aku jarang kan sekolah kehutanan karena kita bisa pengalaman kemana, ke gunung apa kemana gitu kan. Nah untuk asrama sekolahnya ini juga nggak terlalu gede sih Bang. Iya lumayan kecil karena kan untuk sekolahnya juga baru-baru sih. Jadi belum lama sekolahnya baru ngerintis gitu kan. Nah untuk awal-awal tahun tuh sebenarnya biasa aja sih. Nggak ada pengalaman apapun, nggak ada pengalaman horor, nggak ada yang bikin aku ketakutan, nggak ada. Nah kejadian pertamanya ini dimulai saat aku masuk ke salah satu organisasi. Jadi aku masuk nih ke salah satu organisasi yang dimana seleksinya itu cukup menantang banget. Iya, nah aku masuk nih ke organisasi itu. Ternyata untuk seleksinya itu kita diwajibkan nelusuri hutan pada jam 1 malam. Satu orang gitu. Sedang itu. Satu orang nelusurin hutan sendirian nih gitu kan. Nah, karena mungkin pihak organisasi gak mau ambil resiko ya, akhirnya perempuan tuh 2 orang jadinya gitu kan. Akhirnya perempuan 2 orang, aku sama teman aku namanya Sri. Kita biasa aja sih tadinya nelusurin hutan gitu kan, biasa-biasa aja, gak ada kejadian apapun. Cuman ada salah satu pengalaman horor yang gak bisa aku lupa, terus teman aku juga ya terutama. Jadi kita tuh masuk ke beberapa pos ya Bang ya. Sampai pos 1 nggak ada apa-apa sih. Dari pos 1 sampai pos 6 nggak ada apa-apa. Tapi pas di pos 7 itu benar-benar bikin aku sama temen aku tuh ketakutan. Karena ketika kita masuk ke pos 7 itu tuh ada salah satu tantangan kalau kita tuh harus masuk ke pabrik yang udah kosong. Jadi pabrik itu tuh tempat pengumpulan kayu dulunya. Gitu. Oh berarti udah nggak beroperasi? Udah gak beroperasi, malahan udah lama kayaknya udah nggak ditempatin. Ya? Iya udah terbengkalai banget. Aku masuk tuh sama teman aku karena di tantangan itu kita harus bawa air pegunungan, mungkin air aqua apa gitu kan, air mineral gitu kan. Kita masuk ke situ untuk bawa air itu, taunya di depan kita itu kan ada kayak perkebunan gitu kan, kayak hutan gimana sih? Kesitunya hutan gitu kan. Aku ngelihat sosok pocong sama teman aku, dan ternyata pocong itu tuh bukan pocong asli Bang, tapi kakak kelas yang nyamar jadi pocong karena dia ketawa, oh itu kakak kelas gitu kan. Terus gak lama dari itu tuh pas kita mau belok ke arah kamar mandi, itu kan ada kamar mandi ya, ada 2 kamar mandi di situ. Pas kita mau belok di situ, disitulah kita benar-benar kaget karena ada sosok pocong yang tinggi banget, terus nggak napak ke tanah. Jadi kayak melayang. Cuman dia tuh menatap ke arah teman aku sebari melotot gitu. Sampai teman aku aja pingsan.
jadi nggak bisa nerusin acara itu. Dia dibawa ke asrama karena aku pengen lolos nih, akhirnya aku jalan aja sendiri. Aku nelusurin hutan sendirian sampai ke pos 10. Akhirnya lolos tuh ya aku sampai ke pos 10. Nah, untuk masuk ke klub itu tuh ternyata seleksinya bukan hanya itu aja. Masih banyak lagi. Ada lagi seleksinya. Nah, untuk di seleksi kedua ini yang benar-benar bikin sampai sekarang tuh membekas. Oke. Ataupun sampai sekarang aku ingat gitu kan, Bang. Untuk seleksi kedua ini tuh kita tuh malam-malam, jam 1 malam juga dibangunin sama kakak kelas, terus sama pengurus-pengurus yang klub itu kan. Aku dibangunin tuh jam 1 malam. Ternyata kita tuh disuruh ke hutan juga, ke tengah-tengah hutan yang bener-bener jauh dari asrama, terus jauh dari lingkungan warga lah, jauh banget gitu kan. Di belakangnya tuh ada pohon keramat juga. Nah, di depan aku itu tuh ada pohon tinggi banget, katanya udah tua pohonnya, udah bener-bener lama gitu kan. Gak bisa ditebang juga katanya sih ya, tapi nggak tahu juga. Nah, pas aku datang ke tempat itu tuh, kita datang ke situ sama pemandu yang klub itu kan, sama gurunya. Pas kita nyampe situ tuh kita disuruh bikin lingkaran. Kita bikin lingkaran besar, terus udah bikin lingkaran besar, guru aku tuh diam di tengah-tengah lingkaran. Terus pas dia udah diam di tengah-tengah lingkaran tuh, dia langsung ngegelarin kayak kain kapan. Kita belum tahu ya, kita tuh mau ngapain di situ atau mau apa gitu kan. Terus pas dia udah ngegelarin kain kapan tuh, dia bilang gini, tutup mata kalian semua, katanya gitu. Ternyata mata batin kita tuh mau dibuka, Bang, biar kita tuh bisa ngelihat hal-hal yang manusia biasa tuh nggak lihat gitu. Oke. Iya, jadi kayak kita tuh disuruh tutup mata, tapi ini mah yang pengen bisa aja gitu. Jadi yang berani aja. Yang berani, oke. Ya, yang berani silahkan, yang nggak juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu kan. Nah, akhirnya ya karena aku orangnya, udahlah lihat aja kali ya gitu kan. Terus termasuk juga aku orangnya agak berani sih, Kak. Agak berani lah ya gitu kan. Nah, pas aku tutup mata tuh, kita tutup mata nih semua. Itu di situ tuh ada sekitar 7 perempuan ya. Oke. Sebagiannya laki-laki kebanyakannya. Aku tutup mata, terus pas tutup mata tuh kerasa banget kan sama guru aku diginiin gitu. Nah, semua siswa digituin kan matanya sama guru aku tuh. Setelah diusap mata kita tuh, kita disuruh buka kembali. Buka mata kalian, katanya gitu kan. Aku buka tuh kan mata aku. Pas banget aku duduk berada di depan pohon yang tinggi itu loh. Yang kata aku tadi udah lama banget kan. Pas aku lagi duduk tuh bener-bener buka mata, pas banget ngelihat sosok perempuan. Dia tinggi, besar. Besarnya itu sampai sebesar pohon itu. Sampai rambutnya aja sama mungkin bajunya atau apa ya gak ngerti, sampai ke bawah tanah. Aku langsung kaget, astagfirullah itu apa gitu kan. Karena aku bener-bener ngelihat kayak, itu bener apa sosok apa gimana, karena sebelumnya tuh aku nggak ngelihat itu gitu kan. Aku ngelihat lagi ke sekitaran temen aku, di belakang temen aku pas banget deket kuburan keramat ada sosok kayak tengkorak. Dia mau nyamperin kita tapi kayak gak bisa, kayak maju mundur aja, maju mundur gitu kan. Nah, sebagiannya itu aku ngelihat kayak sosok-sosok yang gak berbentuk manusia, tapi dia cuman gumpalan asap gitu, yang lainnya itu gitu kan. Aku sampai kaget, Pak, aku mau ini demo nyerah, kata aku gitu kan. Aku ngelihat sosok ini bener-bener serem banget. Terus kata guru aku, udah nanti kita ceritanya di kelas aja, kata guru aku gitu kan. Akhirnya selesailah acara itu gitu kan. Kita disuruh tutup mata lagi, Bang, katanya mau ditutup lagi biar kita nggak bisa ngelihat lagi gitu kan. Karena guru aku juga bilang katanya, udah ngelihatnya katanya, yaitu wujud itu tuh seperti itu katanya gitu. Akhirnya kita ditutup kembali. Cuman pas udah digituin mata tuh, pas aku buka mata lagi tuh masih tetap kelihatan, masih tetap ada gitu. Cuman aku karena orangnya gak banyak bicara ya, akhirnya selesailah acara itu. Lalu kita pulang lagi, pulang ke tempat kumpulan klub itu kan. Akhirnya kita pulang ke kelas, kita ngumpul di kelas. Terus guru aku tuh bilang, katanya, ada gak yang ngelihat sesuatu yang menyeramkan? Aku bilang gini, Pak, tadi aku ngelihat
kamu ngeliat apa Sar, katanya gitu. Tadi aku ngeliat sosok wanita tingginya itu sama seperti pohon yang ada di belakang bapak. Aku bilang gitu. Ya bener, katanya gitu. Berarti bener dong ya, dalam hati yang aku lihat tuh ternyata bener gitu kan. Terus gak lama tuh, apalagi yang kamu lihat? Aku juga ngeliat sosok kayak tengkorak. Dia mau nyemperin kita tapi kayak gak bisa. Bener, katanya gitu. Terus aku bilang, emang bener Pak yang aku lihat? Iya bener, katanya. Emang di situ tuh penunggunya ya itu, katanya gitu kan. Aduh, sampai kaget kan. Oh gitu ya, wujud apa sih namanya tuh, makhluk-makhluk yang gak bisa kita lihat gitu kan. Nah akhirnya setelah itu tuh kita ngobrol-ngobrol. Gak lama kan aku duduk di pinggir jendela ya. Otomatis kan jendela tuh ngelihat keluar ya. Pas aku lagi bengong aja terus ngelihat ke jendela tuh, ada nenek-nenek, apa sih namanya tuh, bungkuk banget badannya, bungkuk banget, sampai kayaknya aku nggak pernah lihat di asrama nenek-nenek itu gitu kan. Sampai aku bilang, ih itu apaan gitu kan ya, kok kayak nggak pernah lihat, dia lagi berdiri aja di depan asrama gitu. Sampai aku tuh, itu siapa ya, mau ngomong tapi kayak nggak berani gitu. Ya udahlah, mungkin ngantuk kali ya, jadi cuma halusinasi gitu kan. Akhirnya udahlah, gak diperpanjang gitu kan. Udah gitu tuh besoknya nih kita kan kayak biasa ya sekolah gitu Bang. Kita sekolah seperti biasa karena memang kita sekolahnya kehutanan ya, jadi kebanyakan di lapangan Kak gitu. Jadi kebanyakan di lapangan, kayak kita ke hutan mana gitu kan, kita kayak neliti pohon, mengukur ketinggian pohon, kayak gitu aja sih untuk pembelajarannya. Mungkin untuk 60% kita di lapangan, 40%-nya kita di kelas. Ya. Ada juga sih pelajaran umumnya gitu kan. Cuman dikhususkan untuk apa sih di lapangan sih kebanyakannya gitu. Nah hari-hari pun kan berlalu ya Bang ya. Sampai aku tuh ngalamin kejadian yang bener-bener ya aku bilang tadi gak bisa dilupain. Jadi pas kejadian pertamanya itu malam-malam ya Bang. Aku kan pengen ke kamar mandi ceritanya. Jadi asrama aku tuh yang tadi aku ceritain, aku berada di lantai 2. Jadi ada di bawah juga, ada yang di atas gitu kan. Aku berada di lantai 2, otomatis kalau pengen ke kamar mandi itu tuh harus turun dulu. Ngelewatin tangga, terus ngelewatin kebun karet. Kalau pengen ke kamar mandi tuh, karena kamar mandinya itu cuma ada di masjid. Gitu. Jadi kita tuh kalau mau ke kamar mandi tuh harus ke masjid dulu. Akhirnya kan jam 1:30 kalau gak salah ya Bang. Itu kan aku turun nih dari tangga. Pas lagi di tangga kan otomatis kita tuh langsung ngelihat kebun kan, kebun karet itu. Pas aku mau turun, ngelihat lagi sosok yang aku lihat pas aku lagi di hutan sama guru aku itu. Tinggi, besar. Dia lagi ngeliatin mungkin ke arah aku kayaknya ya. Sampai kayak, ih itu apaan? Kayaknya yang aku lihat di situ deh gitu kan, dalam hati gitu. Akhirnya aku langsung buru-buru kan, aku lari langsung ke kamar mandi. Pas aku ke kamar mandi ini tuh, aku udah ketakutan banget kan, karena yang aku lihat tuh ini bener apa enggak sih gitu kan yang aku lihat tuh. Nah akhirnya pas aku udah selesai ke kamar mandi, aku balik lagi nih. Pas mau balik lagi tuh kayak masih ketakutan karena takut ketemu lagi sama sosok itu gitu kan Bang. Akhirnya ketemu nih sama temen cowok gitu kan. Karena kan aku nggak terlalu deket sama temen-temen di sekolah ya Bang ya. Jadi kayak apa sih, orangnya itu kayak penyendiri aja gitu. Gak banyak berbaur sama teman-teman yang ada di sekolah gitu kan. Akhirnya aku minta tolong nih sama temen aku, tolong dong anterin sampai ke tangga, kata aku gitu. Terus temen aku bilang, ih sendiri aja gitu kan. Ih benar-benar takut, emang kenapa, kata dia gitu kan. Enggak sih, nggak apa-apa, cuman takut aja gitu kan. Akhirnya dia ngeliatin tuh dari bawah tangga. Nah pas dari situ tuh aku bilang, udah ya makasih. Temen aku tuh langsung ke asramanya lagi, ke asrama putra gitu kan. Pas aku lagi naik tangga, itu pas tangga ke-6, aku kan lagi apa sih nunduk gini kan jalannya. Tiba-tiba pas aku ngelihat ke depan aku tuh, sosok perempuan itu tuh udah di depan di tangga yang mau ke asrama. Aku sampai balik lagi Bang, turun lagi karena ketakutan. Aduh bingung ini mau kemana gitu kan, karena sosoknya tuh bener-bener ada di situ, cuman bedanya tuh nggak setinggi pas dia ada di pohon. Jadi kayak mungkin sepantaran apa gimana gitu kan ukurannya ataupun tingginya gitu kan. Aku sampai kaget mau lari tapi gimana gitu kan. Akhirnya udahlah, mungkin itu cuman halusinasi atau apa gitu kan. Akhirnya aku langsung
ngeberaniin nih naik tangga lagi. Ternyata pas udah naik tangga dia udah gak ada bang di situ, udah aman ya. Aku bilang alhamdulillah udah gak ada. Pas aku lagi jalan bang, itu kan di asrama tentunya lantai 2 pasti ada balkonnya ya bang ya. Nah di pinggir asrama tuh ada balkon, terus sebelahnya tuh ada pohon durian. Aku lagi jalan di situ tuh mau ke asrama, mau masuk ke kamar, dia lagi ada di balkon, lagi duduk aja mantau ke arah aku gitu kan. Akhirnya aku masuk nih ke asrama, aku sampai kayak ngeinin pintu, ngebanting pintu karena ketakutan gitu kan. Akhirnya temen aku bangun tuh, kata dia, Sar kenapa sih nutup pintu kok kenceng-kenceng banget, kata gitu kan. Gak ada apa-apa kok. Terus dia bilang anterin aku ke WC yuk, kata dia gitu kan. Enggak, sendiri aja gitu kan ya. Aku bilang sama dia, hati-hati ya kalau sendiri gitu. Terus dia bilang emang ada apa? Gak ada apa-apa sih, kata aku bilang gitu kan. Akhirnya dia ke WC itu sendiri, sampai dia balik lagi dia kayak biasa aja, gak ngelihat apa-apa gitu. Aku bilang, kamu lihat apa tadi di luar? Dia bilang gini, gak ngelihat apa-apa. Oh gitu ya, kataku gitu. Emang Sari lihat apa sih tadi? Aku bilang, aku lihat sosok perempuan tadi, kata aku gitu. Aneh-aneh aja katanya, bilang gitu kan. Ya udah mungkin gak percaya gitu kan, takutnya dibilang bohong atau apa gitu. Nah akhirnya setelah kejadian itu tuh besoknya kan kita sekolah lagi ya bang ya. Kita kegiatan sekolah lagi pas di jam istirahat bang. Karena kan aku tuh di sekolah tuh ya dibilang itu ya yang tadi nggak terlalu deket. Karena gak suka ocehan-ocehan yang ada di kelas gitu bang. Jadi kayak sering menyendiri aja, kayak gak punya temen aja gimana gitu. Sampai aku tuh pernah dimusuhin satu kelas. Buset, gara-gara apa itu? Di hari itu tuh aku sampai dimusuhin sama satu kelas. Bener-bener kayak pengen nangis, sedih gitu kan, karena difitnah. Fitnah? Iya, difitnah katanya aku tuh ngelaporin ke guru, temen aku tuh ngerokok. Akhirnya kan satu kelas itu kan runding buat musuhin aku satu kelas. Dan itu kompak musuh itu? Iya, gak ada yang nanya sama sekali. Sampai mau nangis itu. Nah akhirnya kan aku, udahlah aku sendiri aja kali ya. Akhirnya aku sendiri, aku terbiasa sendiri duduk di balkon asrama yang tadi aku ceritain ngeliat sosok itu kan. Aku diem aja sebari kaki tuh kayak gini, diem aja kayak gini gitu kan, ngelamun karena gak boleh main HP kan di situ. Jadi HP-nya ditarik nih gitu kan, gak boleh main HP. Aku ngelamun sebari ngeliatin ke arah kebun, karena kan di bawah tuh belakang asrama tuh kebun semua kan. Aku lagi duduk tuh, lagi diem aja, tiba-tiba di arah kebun di belakang pohon durian tuh ada sosok laki-laki. Dia ngeliatin ke arah aku bang. Mungkin tingginya tuh sama kayak abang kayaknya. 100. Iya kayak gitu. Terus untuk kulitnya tuh dia agak putih orangnya gitu. Cuman aku juga nggak terlalu ngelihat detail gitu kan. Aku ngeliatin, dia juga ngeliat ke arah aku, terus dia senyum gitu kan. Lah itu siapa gitu kan dalam hati. Ngapain senyum? Terus tiba-tiba bel sekolah bunyi. Masuk lagi tuh ke kelas bang. Akhirnya aku masuk ke kelas, terus di kelas tuh ternyata kita dibagi lahan. Jadi kita tuh boleh nanam di lahan yang kosong. Nanam apa aja terserah, mau buah-buahan, mau apa gitu kan. Karena kan di sekolah tuh tentunya kita nggak diajarin buat nanam buah-buahan bang, kayak sayuran gitu nggak. Karena kan kita diajarinnya tuh nanam pohon yang memang berkualitas, kayak jati, kayak albasia gitu kan. Nah, yang diajarin tuh di sekolah tuh itu, gitu kan. Karena aku emang jurusannya rehabilitasi hutan. Jadi nanam pohon. Iya, ya kayak albasia gitu kan, apa gitu. Akhirnya kan lahan itu tuh, aku dalam hati aku ya, ada benih jagung kayaknya nih gitu kan. Akhirnya aku, udahlah dalam hati aku pengen nanam jagung aja deh. Karena kebetulan lahannya itu bang luas juga ya. Itu di belakang asrama. Jaraknya tuh sekitar 200 meteran dari asrama ke lahan itu tuh. Tapi tetap asrama kelihatan, bangunan asrama tuh kelihatan gitu. Nah, di pinggirnya itu tuh ada sungai ngalir, terus di pinggir yang lahan aku tuh ini jalan untuk ke desa. Desanya tuh bener-bener kayak tinggi. Jadi kalau kita mau ke desa itu tuh nanjaknya bener-bener nanjak banget. Kayak motor aja kayaknya ngeri deh kalau naik ke atas gitu kan. Nah, di sebelahnya itu ada desa juga di situ, cuman ada satu desa aja sih di situ. Nah, aku nanam jagung tuh mau di situ. Nah, karena mungkin untuk untuk kegiatannya itu jadi di jam pulang sekolah. Jadi aku tuh nanam jagung tuh di jam pulang sekolah gitu. Nah,
Pas udah pulang sekolah kan aku langsung ganti baju nih gitu kan. Aku ke lahan yang itu yang tadi aku ceritain. Akhirnya aku nanam jagung lah, aku bawa cangkul gitu kan. Akhirnya aku nyangkul kan ya buat nanam itu jagung. Pas lagi nanam tuh udah dikuburin pakai tanah kan jagungnya tuh. Gak lama dari situ tuh dibuat kaget Bang. Jadi lagi nguburin si jagung itu tuh ada yang ngomong di belakang, nanam jagung tuh bukan kayak gitu, katanya gitu. Lah aku nengok kan kaget. Terus pas aku nengok tuh ternyata cowok yang pas siang-siang ngeliatin aku, yang pas aku lagi duduk di balkon gitu kan. Terus gimana dong nanam jagung? Aku bilang gitu kan. Nanam jagung tuh caranya kayak gini nih. Ini kakak nggak usah dicangkul. Udah kayak iniin aja tanah sedikit, taburin langsung dikubur katanya gitu kan. Tipis-tipis aja kata dia gitu kan. Oh gitu ya, soalnya aku nggak tahu, kata aku gitu kan. Terus gak lama tuh dia ngasih tahu, terus akhirnya kan kita kayak sharing Bang. Kita sharing gitu kan, kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya aku nanyakan sama dia, kamu orang mana emang? Dia bilang, aku dari desa yang di atas, yang tadi aku bilang kan, yang nanjak itu. Oh dari situ ya, kata aku kan. Terus dia bilang, iya kamu Sari ya, katanya gitu. Lah kok tahu nama aku sih, kata aku gitu kan. Ya tau lah, orang aku sering lihat kamu, katanya gitu. Sering lihat dari mana ya? Kok aku nggak pernah lihat kamu sebelumnya? Aku kan bilang gitu ya. Terus dia bilang kayak gini, aku sering lihat kamu kok, kamu suka sendirian kan, suka nangis di balkon, katanya gitu. Lah kok tahu sih dia, apa suka ngawasin apa gimana gitu ya Bang ya. Terus dia bilang, udah nggak usah nangis, katanya gitu. Sekarang kan punya temen, kata dia bilang gitu kan. Karena emang ngerasa sedih aja gitu, gak ada temen. Jadi pengen nangis deh. Oke. Nah akhirnya kan pas udah kita ngobrol-ngobrol nih, dia bilang, nama aku Dani, katanya gitu. Oh Dani ya, emang umurnya berapa? Aku bilang gitu kan. Dia bilang, umur aku 19 tahun, katanya gitu. Oh gitu ya. Nah akhirnya kan kita sharing di situ, cerita-cerita, malah sampai ketawa-ketawa Bang. Tapi aku lupa lagi tuh ngomongin apa dulu kan, gitu kan. Lagi asik-asik ngobrol sama dia, tiba-tiba jam tuh udah 5:30. Sore. 5:30 sore. Karena kan jadi kan kita harus ke masjid ya Bang ya, jadi harus mandi gitu kan. Dia bilang kayak gini, udah tuh pulang, udah sore, katanya gitu kan. Terus aku bilang, ya udah sore gitu kan, ya udah deh, aku pulang dulu aja ya, kata aku gitu. Akhirnya aku pamit, aku pulang. Itu sekitar jaraknya tuh, aku tuh udah 150 meter dari lahan tuh gitu kan, ninggalin dia kan mau pulang. Pas udah jarak 150 meter tuh aku nengok ke belakang, dia masih ada, masih ngeliatin kayak gini, mungkin kayak senyum-senyum gitulah ya. Aku bilang kan pakai bahasa isyarat kan, mungkin takut dia kedengeran kan. Aku bilang, pulang, udah jam ini gitu kan. Aku bilang kayak gitu kan. Pas aku lihat lagi, dia udah gak ada di belakang. Oh mungkin udah pulang gitu kan. Oh iya, dia pakai baju biru Bang. Dia pakai baju biru, celana pendek, orangnya tuh kayak gitu. Akhirnya kan aku biasalah ya mandi gitu kan. Kegiatannya di situ tuh ada kegiatan ngajinya Bang. Jadi ada Pak Ustadz sama Bu Ustadznya. Jadi kita diajarin buat belajar ngaji gitu kan. Kegiatan di malam tuh kan biasa ya, dari abis Isya tuh kita belajar ngaji dulu. Sampai jam 9 selesai, kita kan tidur nih ya ke asrama. Udah jam 9 mah kita bebas mau ngapain aja gitu kan. Mau kita makan apapun juga terserah gitu kan. Mau ngobrol-ngobrol apa, cerita-cerita juga gak apa-apa, yang penting jangan berisik gitu kan. Di asrama aku tuh itu ada sekitar 12 orang Bang. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi campuran gitu kan. Kebetulan kan ranjangnya itu yang 2 tingkat. Oh, atas bawah gitu ya? Iya, atas bawah gitu kan ranjangnya. Kebetulan aku paling atas tidurnya. Karena dulu badannya masih kecil. Gak gede kayak gini. Kecil juga. Sekarang kan udah lahiran namanya. Perempuan kan udah lahiran agak melar. Pasti begitu. Iya. Nah, akhirnya kan ada 12 orang tuh. Kakak kelas yang kelas 3, kebetulan dia lagi PKL. Ya, lagi PKL ke Palangkaraya. Jadi dibagi mungkin ya, dulu tuh ada yang kemana gitu lupa lagi. Yang aku ingat tuh ke Palangkaraya dulu kelas 3. Otomatis kan yang di asrama tuh cuman ada kelas 1 sama kelas 2. Ya kebetulan Bang, itu tuh aku udah duduk di kelas 2. Iya, singkatnya aku udah duduk di kelas 2. Jadi aku punya adik kelas nih gitu kan. Jadi di asrama tuh hanya ada 7 orang. Gitu. Nah, pas kejadian malam itu tuh kita lagi asik-asik ngobrol ceritanya gitu kan. Tiba-tiba tuh ada yang ngetuk pintu. Iya, ngetuk pintu 3 kali. Lah,
Kata aku, siapa gitu kan, gak ada yang ngejawab. Aku suruh tuh adik kelas aku, Gin coba keluar, liatin siapa, kata aku gitu kan. Dia buka pintu terus dia bilang, teh gak ada siapa katanya gitu. Dia ketakutan kali ya, mungkin dia merinding juga. Ditutup lagi, teh siapa sih, bener-bener gak ada orang teh. Soalnya gini bang, kalau misalkan ada yang ngutuk pintu yang jahil, kalau misalkan dia mau ngejailin terus dia tiba-tiba pergi, otomatis kan kedengeran. Karena kan kita di lantai 2. Iya, Kalau dia lari kan kedengeran dong. Betul. Nah, itu nggak ada kedengeran sama sekali orang. Suara langkahnya gitu? Nggak ada sama sekali. Sampai lari aja nggak ada orangnya. Nah, udah ditutup lagi tuh, ngetuk lagi. Ngetuknya tuh beda, kayak ngetuk apa ya, sesuatu yang kayak tok gitu aja. Terus udah gitu tuh ngetuk lagi, gak ada lagi. Sampai gak ada yang berani buka. Akhirnya udahlah aku aja yang buka gitu kan. Aku gak buka langsung bang, tapi aku ngelihat di jendela asrama itu kan. Aku ngelihat sedikit, ternyata sosok perempuan. Ya dia pakai baju putih yang aku ceritain, cuman dia agak pendek. Gak yang aku ceritain yang tinggi besar itu. Gak tahu deh itu makhluk yang sama apa gimana gitu kan. Karena yang aku lihat kalau di deket pohon, dia tingginya sebesar pohon. Tapi kalau lagi kayak gitu tuh dia kayak sepantaran gitu loh, kayak pendek aja gitu kan. Aku sampai kaget karena benar-benar kelihatan itu pakai baju putih sama mukanya itu benar-benar pucat banget. Udah dari situ tuh aku langsung tutup jendela. Aku bilang kayak gini, coba kita lihat bareng-bareng aja yuk, kataku gitu kan. Gak ada yang berani tuh bang. Udah gitu tuh kan, udahlah ya, gak ada yang ngetok lagi nih ceritanya. Nah udah santai-santai lagi nih, udah gak ketakutan lagi. Tiba-tiba dari atap itu mah kayak hewan yang nabrakin diri, ngerti gak sih? Kayak dia tuh kayak mau masuk tapi gak bisa gitu loh. Kayak nabrakin diri terus kepental, nabrakin lagi kayak gitu suaranya tuh dari atap. Gak lama tuh dari pintu. Iya, suaranya tuh dari pintu. Kita gak ada yang berani buka pintu itu. Cuman tiba-tiba tuh gordeng jendela kebuka sendiri. Kayak langsung kebuka aja gitu kan, sampai ngejerit kan semua siswa di situ, terus adik kelas sama teman-teman aku tuh sampai kayak pokoknya kaget aja, gimana sih, kayak teriakan cewek gitu kan. Akhirnya dari situ tuh kita ketakutan, yang tidur di atas aja sampai ngajlok ke bawah karena ketakutan gitu kan. Akhirnya kita tidur tuh ngegelarin tikar, kita tidur sama-sama di bawah. Di bawah semua. Di bawah semua gitu kan ya. Pas udah pada tidur semua tuh, kebetulan kan aku pengen ke kamar mandi lagi nih ya. Aku bangunin aja tuh teman minta anter. Ternyata temen aku juga pengen ke kamar mandi. Taunya adik kelas juga pengen ke kamar mandi juga. Akhirnya kita barengan bertiga. Pas aku buka pintu tuh, itu udah bener-bener kecium bau aroma apa gitu ya. Bukan bau aroma kayak bunga, bukan bang. Tapi kayak orang yang udah, bau orang yang udah meninggal, gimana sih? Baunya tuh kayak gitu. Cuman aku nggak kelihatan, cuman aromanya yang kecium. Pas aku mau turun nih sama temen aku di tangga, dia udah ada di tempat, kan ada di depan asrama tuh ada tempat buat makan ya, makan bareng-bareng gitu kan. Dia lagi berdiri di situ kayak ngawasin kita gitu kan. Terus gak lama tuh, karena aku ketakutan, aku pegangin aja deh tangan temen aku sampai kayak, Sar kenapa sih? Aku bilang, gak ada apa-apa sih, kata aku gitu kan. Si Sari aneh deh akhir-akhir ini, kata temen aku gitu kan. Kayak orang ketakutan, karena aku orangnya berani sih tadinya. Kayak gak pernah ketakutan. Kalau semenjak kejadian itu tuh, aku jadi sering minta anter. Kalau ke asrama tuh harus dianterin dulu sama temen gitu. Kita ke kamar mandi nih ceritanya. Nah pas kita udah beres ke kamar mandi tuh, balik lagi, masih ngeliat lagi perempuan itu tuh lagi di situ. Aku udah aja mejemin mata nggak lihat dia gitu kan ya. Besok paginya bang, pas aku bangun tuh ternyata aku kesiangan. Gak ada yang bangunin, tega bener sih emang teman-temannya. Jadi pas aku bangun tuh aku terakhir, aku udah ngeliat teman-teman sama adik kelas tuh udah pada pakai seragam. Ya jadi aku tuh kesiangan gitulah intinya. Kok gak ada yang bangunin sih, tega banget gitu kan, aku bilang kayak gitu. Gak ada yang ngejawab kan, akhirnya aku turunlah mandi. Pas udah mandi, aku naik lagi. Pas aku naik lagi tuh, ternyata di asrama udah gak ada orang. Jadi aku sendiri aja. Udah gitu lah ya, aku pakai baju nih ya. Terus kan pas lagi di jendela, biasa lagi cermin gitu kan ya, mau pakai krim. Tiba-tiba di belakang aku, itu kan di cermin otomatis kelihatan dong. Tempat tidur yang ranjang itu kan. Pas aku lagi di cermin tuh, gak lama tuh ngelihat sosok perempuan. Dia ada di atas tempat tidur yang kosong, yang kakak kelas gitu kan.
dia lagi natap, cuman matanya tuh kayak kecil bang gitu, tapi dia rata, nggak ada mukanya, cuman matanya aja yang ada, kayak gitu sosoknya. Terus bener-bener kayak putih gitu kan mukanya tuh, sampai ketakutan aku langsung lari aja, gak bawa apapun di situ, sampai ke adik kelas, dek anterin ke atas yuk bawa buku, kata aku lupa gitu kan. Kok harus dianterin sih teh, biasanya enggak juga, biasanya berani gitu kan. Enggak kok, gak ada apa-apa, akhirnya dianterin tuh sama adik kelas. Terus aku tuh langsung turun kan ya, kita biasa ke ke kelas gitu kan belajar. Nah pas di jam istirahat tuh kita kan biasa ya mau sholat, ternyata adik kelas aku tuh lagi ngobrol sama ibu ustad yang di situ gitu kan. Bu ustad bilang katanya gini, semalam ada yang ngegangguin gak ke kalian, katanya gitu. Terus aku bilang kan, iya bu ada, kata aku gitu kan. Jadi temen aku tuh yang di atas, dia kan lagi piket ya, lagi bersih-bersih di asrama gitu kan, karena kesiangan mungkin bangunnya, jadi nggak pagi-pagi nyapunya. Akhirnya dia dari atas tuh dia bilang, bu ini ada hewan apa ya, katanya gitu. Dia nemu hewan kayak kumbang, tahu gak bang? Iya. Kalau di Sunda mah bambung ya namanya tuh. Yang hitam gitu ya? Iya yang hitam itu ya, yang ada yang ada ininya loh. Pokoknya ada hewan itu sih. dah, iya. Hewan itu. Dia besarnya tuh mungkin segini deh kayaknya, gede banget sih. Nah kita bawa ke ibu ustad, ternyata bang kata bu ustad itu yang berusaha nabrakin diri tuh ternyata kumbang itu. Dia mau masuk ke asrama putri. Katanya, kata Pak Ustadz, ini adalah kiriman dari orang yang gak suka sama Pak Ustadz. Jadi mau nakut-nakutin siswi putri yang di asrama gitu kan. Sampai yang di atap aja mungkin jatuh ya. Jatuh ke bawah, terus ketemu nih sama adik kelas aku yang satu lagi. Dibawa lagi kan ke Pak Ustadznya itu. Ternyata bener bang, ini mah hewan yang memang bisa disuruh sama orang. Jadi dia tuh mau masuk ke asrama, mau ngasih apa gitu kan ya, gak tahu. Tapi mungkin karena asramanya sering dipakai sholat, dipakai ngaji, dia gak bisa. Makanya kenapa dia kepental mulu. Sampai pada akhirnya kalau misalkan dia gak bisa ngelaksanain tugas yang nyuruh hewan itu kan, dia mati kan kalau pagi-pagi itu. Kayak gitu sih. Aku juga kurang paham ya untuk masalah itunya. Cuman Bu Ustadz juga bilang, ya sama katanya, Pak Ustadz juga semalam kakinya tuh ada yang ngangkat. Jadi Pak Ustadz lagi tidur tuh tiba-tiba kakinya diangkat ke atas. Sampai kepala di bawah, kakinya di atas. Kayak gitu. Ada yang ngangkatin, ternyata yang ngangkat kakinya itu sosok perempuan, kata Bu Ustadz. Aku dalam hati, apa sosok perempuannya yang semalam yang ada di tempat itu ya makan, kataku gitu kan. Terus aku bilang, ibu semalam aku juga ngelihat sosok perempuan, kataku gitu. Di mana katanya? Ada sosok perempuan, dia pakai baju putih, rambutnya tuh sampai ke tanah. Pak Ustadz kan jawab, emang itu yang angkat kaki Pak Ustadz, katanya gitu kan. Kok bisa kelihatan ya Pak ya sama aku? Lah itu kenapa katanya bisa kayak gitu, kata Pak Ustadz gitu kan. Oh mungkin cuman halusinasi kali ya Pak, aku bilang gitu kan sama Pak Ustadznya. Tiba-tiba lagi ngobrol, suaranya langsung hilang Pak Ustadznya. Jadi dia mau ngomong tuh gak bisa, suaranya gak ada. Bener-bener kejadian itu tuh ternyata kiriman dari orang, katanya gitu kan. Cuman aku juga gak mau seujon ya, itu kan cuman ngobrol-ngobrol sama itu aja gitu kan, sama temen-temen yang di asrama aja. Itu mungkin kayak kiriman dikit-dikit lah gitu kan ya. Sampai pada akhirnya kan Pak Ustadz mungkin ngedoa apa gitu kan. Akhirnya berhenti tuh, hewan itu tuh gak ada lagi. Kayak gitu bang, gak ada lagi. Sebenarnya selama 4 hari apa 3 hari ya lupa lagi, hewan itu tuh selalu ada, ngetuk-ngetuk aja kayak nabrakin diri, tapi kayak mau masuk tapi kayak gak bisa gitu loh, kayak gitu. Jadi bener-bener aneh aja gitulah ya. Udah kejadian itu tuh besoknya sorenya biasa ya, aku kan kayak kelelahan nih bang. Aku kelelahan mau nyiram tanaman jagung itu kan. Nah pas aku lagi nyiram tuh dalam hati gini ya, tapi dalam hati gitu kan, kok gak ada si Dani ya, aku bilang gitu kan. Soalnya udah kayak punya temen gitu loh bang. Oh mungkin dia kebetulan aja kali ya kemarin gitu kan, dalam hati tuh ketemu. Tiba-tiba pas lagi nyiram tuh dia nongol lagi, ngagetin, katanya gini, nyiram jagung tuh bukan kayak gitu, katanya gitu kan. Nyiram jagung tuh udah tipis-tipis aja, katanya, jangan sengaja sampai banyak, katanya gitu kan. Oh iya aku nggak tahu, aku bilang gitu kan. Terus aku nanya ke dia,
kok kamu ada di sini, kata aku bilang gitu kan. Emang aku dari tadi di sini, katanya. Anehnya tuh bang, setiap aku lagi ngelamun tuh dia tuh gak ada suara langkah kakinya gitu loh, gak denger suara langkah kakinya. Biasanya kan kalau kita lagi duduk ada orang tuh kedengeran ya. Ini mah enggak, tiba-tiba aja nongol di belakang gitu kan, ngagetin. Nah terus kan pas aku lagi nyiram tuh kita kan ngobrol-ngobrol gitu kan ya, biasa cerita-cerita, akhirnya sampai sore gitu kan ya bang ya. Cuman yang bikin anehnya tuh kok dia pakai baju itu mulu ya, kata aku. Dia pakai baju biru. Iya. Aku bilang, keadaannya kok pakai baju itu mulu sih, kata aku bilang gitu kan. Biasa namanya cowok jarang mandi, kata dia gitu kan. Nah akhirnya udahlah ya gitu kan, aku balik lagi ke asrama. Seperti biasa sih bang, kalau aku mau pulang tuh dia selalu ngeliatin dulu sampai aku nyampe ke asrama gitu kan. Dia ngeliatin aja. Kejadian itu tuh sama Dani itu kan, itu tuh udah sekitar 1 mingguan. Jadi dia sama aku tuh sering ngobrol. Sampai gimana sih ya, ada rasa nyaman gitu bang. Deket gitu ya. Deket gitu kan, karena emang akunya nggak punya temen, gimana sih, kayak gak ngerasa gak punya temen, kayak ngerasa sendiri. Nah akhirnya pada hari apa ya dulu lupa lagi, pokoknya itu jam 4:30, aku kan lagi ngobrol nih biasa sama dia, lagi bercanda, aku gak tahu ya lagi ngomongin apa. Terus tiba-tiba kita ketawanya tuh kenceng banget, sampai ada ngelewat temen aku juga mau ke lahannya, cowok ya berdua. Terus dia ngelihat ke arahku kayak gini-gini gimana sih, kayak mungkin dia gak suka kali ya, soalnya kayak gini-gini aja gitu kan, ngelihat aku tuh kayak sinis gitu kan, temen cowok gitu kan. Aku bilang, tuh orang kenapa sih, kata aku gitu kan sama si Dani tuh. Kata si Daninya tuh, mungkin dia stroke kali ya, kayak gitu-gitu kayaknya. Nah kita ketawa-ketawa lagi. Nah udah gitu kan, biasa ya, aku pulang, biasa besoknya aku sekolah. Pas aku lagi belajar, temen aku yang di lahan tuh, dia ngomong sama aku, ngapain kemarin ketawa-ketawa sendiri, gak jelas, katanya gitu kan. Ketawa-ketawa sendiri, kata aku gitu kan. Orang aku nggak lagi apa-apa kok, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang katanya, aneh emang lu, katanya gitu kan. Aku sampai sakit hati lah ya dibilang kayak gitu ya bang ya, intinya kayak sakit hati aja gitu kan sama temen digituin. Akhirnya aku ke balkon lagi yang di atas asrama, tiba-tiba aku ngelihat ke arah yang ketemu Dani itu kan. Aku ngelihat ke arah situ tuh ada dia lagi senyum ke arah aku, terus dia pakai bahasa tangan gitu kan ya, mungkin jam 4 nanti ke sana gitu kan, dia bilang kayak gitu, tapi pakai bahasa tangan, gak ngomong langsung gitu bang. Aku bilang oke, kata aku gitu kan. Nah pas udah sore teh aku langsung ke lahan aku lagi, mau nyiram tanaman itu lagi, tiba-tiba dia udah ada di sana, udah nunggu. Tumben udah ada duluan, kata aku gitu. Enggak sih, cuman emang kebetulan ada di sini, katanya gitu kan. Terus aku bilang nih sama dia, emang kenapa sih pengen ketemu ya, kataku, kangen ya lu, gimana sih, kayak bercanda gitu kan. Terus dia bilang iya, katanya gitu. Terus kan ada kayak rasa gimana sih, baper ya bang ya disebutnya gitu kan. Kok bisa sih cowok kayak gini mau temenan sama aku gitu kan dalam hati. Soalnya di sekolah aja gak mau ada yang temenan sama aku gitu kan. Sampai foto bareng aja gak ada yang mau deket pokoknya sama aku tuh, saking gak sukanya apa ya gimana gitu kan. Nah terus dia bilang katanya duduk dulu Sar, katanya gitu. Nah aku duduk kan sebelah dia, terus dia bilang kamu jaga diri ya, katanya gitu. Lah emang mau kemana, kata gue gitu. Aku mau pergi dulu, katanya, jadi buat sementara gak bisa ketemu, kata dia gitu kan. Terus nanti yang mau ngasih tahu ini tanaman gimana, ya gampang kan, kamu juga udah tahu caranya gitu kan. Ya aku mau pamit aja sama kamu gitu kan. Jadi teman-teman mau kayak gimana juga udah gak usah diambil hati, katanya gitu. Terus aku bilang ya udah deh, makasih gitu kan, kamu hati-hati kalau mau pergi. Aduh bentar dulu deh, hati-hati kalau mau pergi, kataku gitu. Terus dia bilang iya, katanya gitu kan. Akhirnya aku sama dia tuh kayak mau gitu kan, kayak kasih ya, aku sama dia tuh kayak pamitan aja gitu bang. Kita pamitan, terus sampai aku jauh dari dia tuh ya sekitar 150 meter. Aku kan pakai bahasa tangan kan, dia kayak dada gitu kan. Aku bilang ya udah jaga diri, kataku gitu kan. Sampai gak lama tuh aku sampai di asrama, aku ngeliatin dari balkon, dia masih ada bang di situ, di tempat itu masih ngeliatin ke aku. Sampai
maghrib pun karena kepaksa ya aku harus mandi gitu kan. Pas di jam maghrib itu tuh aku udah gak ngeliatin dia lagi. Jadi dia tuh udah gak ada di situ gitu kan. Nah, dia bilang kan cuma sementara ya bang ya. Udah berhari-hari, sekitar 2 minggu, udah 3 minggu, malahan udah 1 bulan. Gak pernah ketemu lagi. Aku bilang kan dalam hati, nih orang kemana ya, katanya cuma sebentar gitu kan, gak ketemu gitu kan. Nah gak lama tuh pas aku mikir ya dalam hati, main aja gitu kan ke desanya gitu kan, karena emang kebetulan bang, jadi aku tuh kalau pagi itu suka lari ke sana ke desa itu. Jadi olahraga bareng-bareng sama temen gitu kan. Tapi karena aku pengen cari tahu tentang dia, nah aku kan lari itu sore-sore ke sana gitu kan, karena emang jalannya tuh nanjak ya, jadi capek kalau sering-sering ke situ gitu kan. Akhirnya aku mutusin buat lari sendiri ke situ. Nah, pas aku lari ke situ tuh ada ngelihat sekumpulan anak muda. Mereka tuh lagi pada duduk, lagi ngobrol-ngobrol ya di pos gitu kan. Terus aku ke sana, aku nyamperin deh orang-orang di situ. Aku bilang gini, "Bang, maaf mau nanya. Aku mau nanya nih, di sini ada yang kenal namanya Dani gak?" Aku bilang gitu kan. Mereka kan pada tatap muka kan ya, pada saling tatap muka. Terus mereka bilang, "Dani mana ya teh?" katanya gitu. "Dani loh yang badannya putih-putih gitu," kata aku teh, "yang sering main ke asrama." "Mang Dani bukan," katanya gitu kan. Ada salah satu abang di sana yang jawab, "Mang Dani bukan Neng," katanya. "Mang Dani yang suka potong kayu ya?" "Ih bukan, ini mah masih muda," kata aku bilang gitu kan. "Masih muda? Ada sih Neng di sini namanya Dani, cuman ada 2 orang," katanya gitu. Yang satu Mamang Dani, umurnya sekitar 40 tahun katanya gitu kan. Terus yang satu lagi mah si Dani. Terus kan dia ngobrol tuh sama temennya. "Yang satu lagi mah si Dani ya," katanya. "Tapi dia mah udah gak ada, udah lama katanya, udah meninggal," gitu kan. Dia bilang kayak gitu. Terus kata aku tuh, "Enggak, ini mah Dani yang masih hidup," kata aku gitu kan. Terus mereka bilang, "Dani yang masih hidup? Gak ada loh di sini Dani yang muda masih hidup," katanya gitu. "Cuman ada Mang Dani aja." Dan segala macam tuh mereka tuh ngeliatin foto bang, ngeliatin foto. Ternyata pas aku lihat tuh itu tuh foto si Dani gitu. Kata mereka tuh kalau ini mah Daninya udah meninggal, udah 3 tahun yang lalu katanya gitu meninggalnya. Terus aku bilang, masa sih orang kemarin juga dia masih ketemu sama aku sebulan yang lalu, kataku gitu, malahan suka ke kebun. Masa sih, katanya, enggak, dia kan udah meninggal udah lama, gitu kan bilangnya. Terus mereka bilang dia meninggalnya jatuh teh dari motor, katanya lagi naik ke sini, katanya gitu. Terus pokoknya gitulah ya kata orang-orang di situ gitu. Jelasin lah ya kronologinya gitu ya. Dijelasin, terus aku sampai bilang, yang bener sih ini yang aku alamin, sampai gemeteran waktu itu tuh karena gak percaya gitu loh bang. Itu tuh yang aku alamin tuh bener apa enggak sih? Sampai aku tuh datang lagi ke lahan aku ngomong sendiri. Terus aku bilang, Kak Dani tuh udah meninggal apa gimana sih? Aku bilang gitu kan. Terus gak ada yang ngejawab, sampai aku tuh nunggu gak pernah ada gitu loh bang. Aku bilang lagi kan sama orang-orang di sana. Sampai aku mau nyari tahu tuh ternyata ngelihat Facebook dia, dikasih tahu kan sama teman-teman yang ada di situ. Aku ngelihat Facebook dia tuh ternyata bener itu tuh dia posting terakhir tuh udah 2012 apa ya gitu. Katanya ini orang mah udah gak ada teh, udah lama katanya meninggalnya. Kalau gak percaya datang aja ke rumahnya, katanya gitu. Kan aku malu ya kalau datang ke rumahnya, takut orang tuanya kayak gimana gitu kan. Nah, akhirnya salah satu warga di sana tuh bilang katanya, "Nih dia tuh jatuhnya di sini Kak," katanya gitu. "Dia tuh ketemunya tuh udah 2 hari, jadi meninggal 2 hari baru ketemu, mayatnya tuh 2 hari," kayak gitu. Nah, aku sampai bilang, "Ini beneran yang namanya Dani itu ini?" "Iya," katanya, "bener, udah meninggal teh, udah lama," katanya gitu kan. Ya ampun, udah bener-bener aku nangis di situ bang, tapi aku nangis sendiri di lahan. Gak ada orang satupun mau cerita ke teman-teman, pasti gak ada yang percaya, gak bakal ada yang paling bohong gitu kan, paling ini. Jadi aku pendam sendiri aja. Sampai sekarang aku belum pernah cerita ke siapa-siapa, tapi mungkin karena aku juga pengen berbagi pengalaman gitu ya bang ya, biar aku gak pendam sendiri nih gitu kan. Setelah kejadian itu bang, mungkin udah berbulan-bulan ya aku mau lupain kejadian itu, karena aku juga udah agak
ikhlas gitu kan, udah lupa juga gitu kan. Nah itu kan ceritanya setiap hari tuh aku suka lari ya Bang ya. Aku suka lari jogging nih setiap pulang sekolah tuh aku jogging dulu sebelum ke kebun gitu kan. Aku jogging dulu ke rest area. Jadi dari sekolah ke rest area tuh sekitar 2 kilometer. Nah di jalan tuh Bang, itu kan namanya daerah Tasikmalaya kan masih perkebunan ya, masih gunung gitu kan. Di sebelah jalan tuh, di pinggir jalan tuh, itu ada saluran air. Jadi banyak saluran air kan. Terus ada got, tahu gak sih? Iya, Got tempat buat duduk, itu kan suka ada ya di pinggir jalan. Nah, itu kan ada lubang ya, ada lubang dikit. Nah, di situ tuh pas aku lari tuh sering lihat perempuan. Dia pakai baju merah, celananya pendek, pakai hot pants gitu. Aku sering lihat dia tuh kayak orang yang gimana ya, kayak ODGJ gitu, kayak orang linglung aja gitu kan, cantik, ada tatonya juga di sini. Nah, terus kan cuman tatonya tuh agak kecil. Dia sering ngelihat ke arah aku, terus aku senyum aja gitu kan ya. Aku lari itu, pas aku lari itu aku ngelihat ke belakang tuh dia ngeliatin aku sampai aku lari jauh gitu kan. Terus besoknya pas aku lagi lari juga, ngelihat lagi perempuan itu. Kata aku gini, kok udah 4 hari ya, sekitar 4 hari apa 3 hari itu perempuan kok di situ mulu gitu kan, di got itu mulu, berdiri mulu gitu kan. Pas besoknya aku masuk sekolah Bang, itu di kelas rame banget. Di kelas tuh rame. Ternyata di grup Facebook itu ada salah satu berita, ditemukan sosok mayat perempuan pakai baju merah, celana pendek. Itu tuh udah bener-bener membusuk di dalam saluran air itu. Malah kulitnya juga udah ngelupas, mukanya aja udah nggak kelihatan. Itu mungkin sekitar 1 mingguan katanya dia ada di saluran air. Gak tahu korban pembunuhan, gak tahu apa ya, karena gak tahu jelas kan. Cuman aku kagetnya tuh pas lihat foto, itu ciri-ciri perempuan yang sering aku lihat itu di got itu. Sama banget, pakai bajunya juga sama, merah, terus celana hot pants. Ada tatonya juga kan di sini kataku, cuman gak kelihatan tatonya sih pas itu mah. Nah aku sampai kaget, lah ini kan teteh-teteh yang sering aku lihat, kataku dalam hati. Kok bisa sih ngelamun lagi Bang di situ? Itu cerita yang benar-benar menurut aku nggak bisa lupa sih ya, karena benar-benar sampai sekarang ya Bang ya. Jadi sering ngelihat hal itu semenjak aku tuh dibuka mata batin itu loh, yang pas di klub itu. Sampai sekarang kejadian-kejadian horor banyak ya. Semenjak aku kerja, kayak lagi di kosan, kayak aku kemana gitu kan, sering aja lihat. Diminum gitu. dulu deh Kak Sari biar agak tenangan sedikit nih. Mengenai si Dani dulu deh Kak. Sempet kan itu kan dengan mungkin rasa kedekatan akhirnya kan Kak Sari sampai nyari tahu lah tentang si Dani ini kan. Ternyata kan Dani ini menurut warga situ juga ternyata kenal. Dan ternyata memang sudah meninggal. Gitu. Nah, setelah kejadian tersebut nih, balik ke asrama dan menjalani hari-harinya ya kayak biasa lagi gitu kan. Sempat dimimpin lagi gak masih Dani? Atau mungkin ada kata-kata terakhir dari Dani? Gitu? Ada. Ya kan karena tadi kurang ini ya, aku ngejelasinnya karena gak kuat juga pengen nangis itu. Jadi pas terakhir tuh dia bilang kayak gini katanya, aku pamit ya katanya gitu, kamu jaga diri, udah gak usah didengar, teman-teman kamu mau ngehina kayak gimana juga udah gak usah didengar katanya gitu. Terus dia bilang gini, nanti juga kamu bakal ketemu yang kayak aku kok katanya gitu kan, dia bilang kayak gitu. Ketemu kayak si Dani. Si Dani. Terus aku bilang, masa sih emang kalau ketemu kamu lagi kamu gak mau, kataku gitu kan. Enggak sih, cuman ya pokoknya jaga diri aja deh katanya gitu. Dia bilang kayak gitu, harus sehat katanya gitu kan. Nanti juga kamu bakal ketemu lagi yang kayak aku, beneran deh katanya. Soalnya aku mah kan ngangenin, kata dia gitu Bang ngomongnya. Akhirnya kan udah setelah kejadian itu tuh udah lama kan ya, sekitar berapa tahun yang lalu gitu kan. Di 2020 aku ketemu sama suami aku ini yang sekarang suami. Suami. Iya, 2019. Bang, iya. Masih 2018 deh kayaknya akhir. Iya. 20 sampai 18 nih yang bener deh. Berarti setelah lulus itu. Iya, setelah lulus kan aku kerja. Aku kerja di Tangerang. Iya, yang deket pasar tradisional. Aku kerja di situ. Tahu-tahu tuh ada yang ini ke Facebook. Nah, ada yang ke Facebook, pas aku lihat tuh
dia mirip banget sama Dani mukanya. Mirip banget sama Dani, cuman bedanya Dani tuh kulitnya putih. Kalau suami aku ini kulitnya sawo mateng. Bedanya kayak gitu, cuman mirip banget. Gesturnya sama. Gesturnya sama, tingginya sama, sampai aku tuh kebawa perasaan juga sama yang jadi sekarang pacar aku dulu suami yang ya. sekarang suami gitu kan. Kok mirip banget ya, kata aku gitu. Ya sampai sekarang udah nikah gitu kan sama suami aku yang mirip di kayak si Dani itu. Iya, yang mirip. Terus kemudian kenapa Kak Sari tiba-tiba netesin air mata ketika ceritain si Dani ini? Ya karena gimana ya, yang tadi aku ceritain bener-bener kayak berarti banget tadinya. Soalnya kan aku di asrama, jadi kan nggak pulang ya ke rumah. Jadi temen tuh kayaknya kalau teman perempuan sih ya masih menghargai kan, baik kan namanya teman perempuan sih sama perempuan. Tapi gitu kalau kan. Kalau cowok ya beda gitu. Jadi berarti kayak dijauhin. Bener-bener kayak dijauhin, gak ada yang mau deket. Gara-gara gak tahu, mungkin tadi karena mungkin aku jelek ngefitnah. apa gimana. Enggak sih, emang dari awal juga udah kayak gitu. Wah, ini sempat di posisi Kak Sari juga, tapi ketika SD sih. Gue juga sama tuh, dijauhin sama temen-temen gara-gara gak mau main bola doang. Oh gitu. Gue gak main bola, jadi dimusuhin tuh 2 hari tuh. Dimusuhin 2 hari ya. Kalau aku mah dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi kayak gak punya temen dong. Iya bener-bener, makanya kalau aku di kelas tuh males Kak. Aku pernah apa ya, sempat mau nyerah sih sebenarnya. Sempat mau nyerah gitu karena capek, dihina mulu gitu kan. Sempat dihina? Iya banyak man. Pengen apa sih, tapi kan udah, itu kan udah masa lalu ya. Aku juga udah maafin mereka gitu kan. Udah sama-sama dewasa mungkin ya. Di grup juga udah kayak biasa aja gitu kan namanya. Udah pada nikah mungkin. Gitu. Masa sih mau kayak dulu gitu kan. Cuman ya kayak dulu tuh ya kayak gitu. Sampai aku aja pernah kan PKL kan. Aku PKL jauh nih. Terus kalau mau ke daerah hutan tuh, ke mes ya, dari mes mau ke daerah hutan tuh kan pakai motor ya Bang ya. Aku pernah gak ada yang mau ngeboncengin tuh gitu. Sampai segitunya? Sampai segitunya gak ada yang mau ngeboncengin. Terus apa ya, sampai di area tuh gak ada yang ngajakin pulang. Aku sampai pulang sama guru gitu. Itu keterlaluan sih itu. Iya, berarti makanya. ketika di asrama itu aku tuh ataupun di sekolah Kak Sari dijauhin sama teman-temannya, dan ketika ketemu si Dani ini jadi kayak tempat curhat gitu kayak ya. tempat nyaman aja gitu. Nyaman gitu. Oh, ini nih kayak gini yang gue pengenin gitu kan. Temennya gini loh, temen lo gitu iya, kan. sebenarnya nggak kayak gitu juga nggak apa-apa sih. Yang penting bisa saling menghargai. Menghargai aja. itu lebih jauh lebih penting. Oke, nggak usah apa sih itu ngehina kayak gitu kan. Ini sampai sempat gini. Oke, tapi biar Kak Sari nggak terlalu sedih, gue pengen nanya yang tentang yang kain kafan itu. Iya. Yang kan sempat ritual ya. Bukan ritual, pembukaan mata batin gitu kan. Iya, katanya emang sih. sampai pos 1, pos 2, pos 3 mungkin tuh kalau teman-teman semua masuk organisasi sampai pos 10. Pos 10 gitu kan. Pasti tiap pos tuh beda-beda tuh ya. Iya, biasanya beda-beda. Tuh ya. Nah, kan siapa yang ngeluarin kain kafan itu? Itu Kayak masih guru spiritual? Cuman dia tuh emang Ahli, jago ya. ahli bisa itu ya. gitu, Oke. iya. Nah, si kain kafannya itu baru atau memang udah bekas-bekas tanah gitu? Kayaknya baru sih, aku nggak tahu itu kain kapan apa-apa. Cuman dia putih kan. Kain gitu. kafan kan pasti beda tuh dia. Iya, cuman kayaknya itu memang kain kapan deh. Nah, kain kafan itu gelar aja apa memang Digelar aja. ciper-cipretin atau Enggak, apa? digelar aja udah gitu. Nah, berarti Digelar aja. saat itu sebelum dibuka mata batinnya Kak Sari bener emang nggak sensitif nih. Nggak sensitif. Nah, setelah dibuka sensitif sih, tapi cuman nggak terlalu nggak kayak gitu. Oke. Nggak terlalu ngelihat jelas. belak-belakan lah gitu ya. Nggak terlalu kayak gitu. Terus kemudian dibuka nih mata batin ini semuanya nih. Semuanya terus gimana saat itu? Semua yang di siswa di situ. Di situ? Tapi ternyata yang ngeliat tuh nggak semua orang. Cuman ada beberapa. Termasuk salah satunya Kak Sari Termasuk gitu aku, kan. Nah, gitu. setelah itu ditutup lagi ya tuh Kak? Iya, ditutup lagi. Tutup lagi. Karena kan itu untuk sementara. Nah, gitu. ketika ditutup lagi, ketika pulang ke mes dan keseharian nih, masih tetap ngeliat yang sama ketika buka bata batin nggak? Masih, sampai siang-siang aja sering yang ngelihat yang ngelayang, ngelewat gitu kan. Kayak gitu sih Bang. Aku kan sempet ya ngobrol sama orang tua gitu kan. Setelah kejadian itu tuh kan, aku pulang kan ya Bang ya, ceritanya udah lulus lah ya sekolah tuh. Aku pulang ke Tasik tuh, ngobrol sama orang tua tuh, aku jadi sering belak-belakan, Mama itu ada yang lagi jemur kata aku gitu. Mama sampai bilang,
siapa yang jemur, katanya itu di Batu loh, kataku. Dia pakai baju putih, rambutnya panjang. Mama sampai takut kan, ngada-ngada kamu, kata. Mama tapi bener loh ini, jadi sering ngeliat, kataku teh gitu kan. Sering ngeliat apa? Iya, jadi sering ngeliat kayak setan lah gitu atau hantu gitu kan. Masa sih, katanya gitu. Terus tiba-tiba bapak aku bilang, Apa tuh? katanya gini, ya kan kamu mah turunan atuh Sar, katanya gitu kan. Emang dari itu juga bisa ngelihat, katanya gitu. Kan ngomongnya Sunda Iya, kan. cenah-cenah. Heeh. Tapi kan baheula geus ditutup, katanya gitu. Apa tuh artinya tuh? Tapi kan dulu udah ditutup. Sama Nggak Ua ngerti katanya. soal Sunda, Sama ya. Ua tuh sama kakaknya bapak. Udah ditutup karena aku sering nangis waktu kecil tuh. Sering nangis, jadi mama tuh kayak gak nyaman. Karena takut juga kan. Mama lagi nyuci nih, aku bilang, mama itu di atas apa gitu kan. Sering bilang kayak gitu. Jadi mama juga takut. Aku Akhirnya juga sering tutup. nangis. Sering nangis. Akhirnya ngomong tuh sama kakaknya bapak. Emang kakak dari bapak ini tuh rata-rata paranormal pada bisa. Oh, gitu. jadi historinya memang ada turunan gitu Termasuk kan. bapak juga kan. Oh, gitu. berarti ketika dibuka itu malah makin jadi nih gitu iya, ya. nah setelah kan akhirnya kan karena sering nangis ditutup tuh sama Ua aku, kakaknya bapak gitu kan. Udah katanya ditutup. Tapi semenjak SMA, SMK kejadian itu tuh sampai sekarang tuh jadi sering bisa ngelihat. Sampai sekarang detik ini masih Iya bisa? masih bisa ngelihat. Aku aja pas pertama masuk ke sini juga kayaknya Ada apa nggak? Ada apa? ada apa ya? Kayaknya ada bayi ya di sini. Iya. Iya. Tapi nggak apa-apa sih, di sini baik-baik semua. Iya, baik-baik semua. Iya. Kalau nggak baik-baik nanti kita masukin ke sel. Oke, Pak. Kak, berarti apa namanya, sekolah tersebut masih ada sampai sekarang? Masih ada. Tempatnya masih sama di situ? Masih sama juga, cuma sekarang udah lebih bagus. Oh, nggak kayak dulu ya? Nggak kayak Berarti gue belum kepikiran banget sih, karena ada sekolah, asrama, terus hutan-hutan karet. Nah, itu jauh dari penduduk atau memang gimana? Penduduk tuh desanya tuh ya iya yang kata Yang aku tadi di ke belakang. atas itu. Sama yang di depan masjid bang, agak jauh dari sekolah kan. Depan masjid banget ke situ baru ada desa. Cuman desanya tuh nggak desa yang berkumpul kayak gini bang. Jadi cuman anjlok-anjlok gitu rumahnya. Ini rumah 1, rumah 2, kesono lagi rumah baru. Pokoknya itu daerah pegunungan aja gimana. Oh, kebayang. Namanya kan di situ kan namanya Gunung Putri ya. Jadi gunung gitu. Gunung lah gitu kan daerahnya. Tapi sampai detik ini satu pertanyaan enggak? Sampai detik ini kayak Kak Sari pengen ke tempat yang menanam jagung gitu enggak? Enggak sih. Karena takut ini ya. Takut apa kan udah terbayar mirip suami. Oh iya. Iya. Kayak udah aja gitu. Aku sempat pernah bilang sama suami, "Yang kamu tuh mirip ini loh. Gini-gini," kataku. Apa respon Masa suami? katanya gitu kan. Iya, makanya aku sayang sama kamu. Aku bilang gitu aja. Nyengir-nyengir pasti nonton suaminya. Maka aku bilang gitu loh gitu Iya, sama suami iya, aku, iya. Bang. Mirip kamu, kata aku tuh. Dia ngomong kan, yang bener sih ya, sampai dia tuh segitunya ya. Berarti katanya kamu mah sayangnya cuman gara-gara orang Iya dulu, dong. kata. Iya, gimana tuh? Dia bilang gitu. Ya enggak lah, kata aku. Kalau emang enggak sayang mah enggak mungkin sampai punya anak, kata aku bilang iya gitu juga. kan. Bener. Tapi ya Tapi bener-bener. alhamdulillahnya Iya. sayang semua ya kan? Iya, apalagi- Bukan karena dari dasar Bukan Dani sih, itu. bukan. Itu dia Karena teman-teman semua. untuk Dani masih ya karena emang mungkin dulunya ya. Aku kan dulu orangnya emang gak terlalu deket sama cowok, Bang. Oke. Jadi kayak emang suka menyendiri juga, tapi bukan berarti aku nggak punya temen cowok ya. Banyak temen cowok, temen SMP, temen SD. Iya. Padahal ngehargain aja, cuman itu aja di Yang di SMK situ itu. ya. Iya. Oke. Terus Kak Sari, wah ini cukup sedih juga nih di akhir-akhir cerita ternyata si sosok Dani yang dekat dengan Kak Sari sampai diajarin menanam jagung, ternyata cangkul yang dalam nanam jagung di kebun kita tuh bener ternyata ya gitu kan. Tanam jagungnya gitu. Pokoknya gitu ada lagunya dah. Oke Kak, sebelum tutup nih Kak videonya Kak, mungkin Kak Sari punya pesan kan Kak untuk teman-teman saya yang mungkin masih sekolah dalam jurusan itu atau mungkin dalam dunia kehidupan gitu loh Kak. Punya pesan nggak Kak? Temen aku yang dulu. Boleh. Ya, sebenarnya sih aku juga udah lupa ya. Cuman ada kan salah satu temen aku yang udah meninggal, cowok itu. Jadi apa sih udah dimaafkan juga. Waktu itu kan dia juga ya yang paling sering itu loh, yang paling sering ngeledek gitu kan. Cuma pas dengar kabar meninggal, aku bilang kan,
sama pacarnya, aku udah maafin, aku ikhlas gitu kan, udah maafin, bener-bener udah maafin. Ya udah katanya makasih, syukur kalau udah maafin. Karena pas meninggal tuh pacarnya langsung nge-WA, Sar, ini meninggal katanya gitu. Terus aku bilang, ya masa sih kata aku gitu. Iya katanya minta maaf ya, diwakilin sama dia. Minta maaf yang bener-bener Tulus ya, sampai ikhlas. tulus gitu kan maafnya gitu kan, karena dia tahu sendiri kayak gimana, karena kan pacarnya satu kelas dulu tuh gitu, sampai bener-bener minta maaf bener-bener gitu kan. Cuman ya untuk temen-temen yang lainnya ya semoga pada bahagia sih. Aku kan orangnya nggak dendam, itu cuma dia. ngedoain yang terbaik aja sih gitu. Jadi kesimpulannya adalah Kak Sari ini tidak dendam dengan siapapun yang sudah sih. berbuat nggak enak lah gitu ya. Kalau gue dendam enggak tapi ingat gitu. Ingat sih dendam iya. Enggak, tapi gue inget aja dia kayak gini tapi nggak dendam. Nggak dendam. Aku nggak pernah kayak ngomong yang enggak, apalagi kayak nyumpahin. Apalagi nyumpahin. Enggak sih. Malah kita doain Kayak, yang bener-bener yang bener-bener. Soalnya kan emang pas perpisahan tuh pada nangis kan ya. Minta maafnya tuh pada tulus juga sih sama aku itu. dulu tuh. Berarti kalau nangis dari hati tuh Bener, maafin ya. iya. Sampai kayak maafin ya, sampai teman-teman yang dulu sering ngeledek aja pada nge-WA kan, Sar save nomor katanya. Oh berarti udah baik-baik aja gitu. Banyak yang kayak gitu. Oke, cukup seru juga nih untuk teman-teman semua nih. Banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari Kak Sari yang tadi dari awal sampai akhir cerita. Itu banyak banget pelajaran yang bisa diambil nih. Oke, mungkin karena udah sejam lebih nih Kak Sari, gue tutup dulu Kak ya, videonya Kak ya. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Sari ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang mau masuk sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas, ataupun yang mau bekerja gitu kan. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Kak Sari. Alhamdulillah. Bungkus. Gimana sih?